Selamat siang, Cik Christine. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai web deep learning untuk deteksi dan analisis objek dengan topik deteksi makanan tradisional Indonesia, implementasi YOLO V11, object counting, dan image enhancement berbasis web. Di sini kami beranggotakan eh, 6 orang, Kirei Shalom Magdalena B, Carolus Baramus Rizky, Yosua Yoga Dharma Saputra, Andrea Nugra, Marian Pujara, dan Triska Oktareva. Jadi proyek ini mengembangkan platform berbasis web yang memanfaatkan teknologi deep learning untuk mendeteksi makanan tradisional Indonesia. Sistem menggunakan YOLO V11 yang terintegrasi dengan object counting dan image enhancement sehingga mampu melakukan deteksi cepat, pelacakan objek secara real time, serta meningkatkan kualitas citra untuk hasil identifikasi yang lebih akurat. Fokus deteksi pada 5 jenis makanan tradisional yaitu gudeg, rolade, rendang, sate, dan tumpang koyor. Melalui platform web, sistem ini menjadi lebih mudah diakses, interaktif, dan dapat digunakan untuk keperluan edukasi, dokumentasi kuliner, maupun pengembangan solusi modern di bidang pengenalan visual. Berikut adalah 5 kelas makanan tradisional yang kami gunakan, yaitu ada rolade, gudeg, tumpeng koyor, sate, dan rendang. Masing-masing dari kelas ini ada 100 dataset dan 100 label yang kami buat sendiri. Kemudian untuk arsitektur sistem dan flowchartnya, kami pertama-tama akan menginput data terlebih dahulu dalam web. Kemudian bisa dilakukan image enhancement. Kemudian diprediksi melalui model hasil yang kami pre-train dari YOLO V11 dan muncul di RY. Kemudian ada counting dan outputnya dari GUI web. Untuk komponen utama proses deteksi itu adalah ada image sizing, kemudian ada enhancement HE, Clayhe, CS, brightness, dan beberapa yang lainnya. Kemudian ada counting dan object region atau region of interest. Kemudian untuk GUI-nya berbasis web, bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah Python, menggunakan Flask, CV2, dan front-end-nya menggunakan Vue.js. Bisa upload gambar dan video, dan ada tombol enhancement untuk mengenhance gambar atau videonya. Kemudian ada count-nya dan region of interest. Ini adalah contoh dari graphical user interface-nya. Untuk image enhancement yang kami gunakan ada histogram equalization, kemudian ada contrast limited adaptive histogram equalization atau CLAHE atau CLAHE, ada color stretching atau CS, dan brightness. Ini adalah contoh image enhancement yang kami lakukan. Ini menggunakan salah satunya, dan ini hasil deteksi, hasil dari pendeteksian. Jadi ROI untuk dalam proyek kami digunakan untuk membatasi area deteksi objek. Sistem hanya menghitung objek yang berada dalam area region of interest tersebut dan membantu mengurangi false detection di area yang tidak penting. Hasil dari proses deteksi yang menggunakan ROI ini lebih fokus dan akurat, terlebih dengan kecepatannya. Kemudian untuk counting dilakukan menggunakan output bounding box dari YOLO V11. Sistem menggunakan jumlah objek yang terdeteksi setiap frame. Counting bekerja real time untuk gambar maupun video, dan hasilnya jumlah objek tampil otomatis dan diperbarui sesuai pergerakan dari objeknya. Proyek ini berhasil mengintegrasikan YOLO V11 dengan image enhancement, ROI, dan object counting ke dalam sebuah GUI berbasis web yang mampu melakukan deteksi gambar dan video secara real time. Penerapan enhancement meningkatkan kualitas deteksi, ROI membuat analisis lebih fokus, dan counting memberikan informasi jumlah objek secara akurat. Sistem ini mudah digunakan, responsif, dan siap dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai kebutuhan analisis visual. Kami dari kelompok 7, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses dari aplikasinya bekerja. Yang pertama di sini menggunakan bahasa pemrograman yang digunakan itu adalah Python, menggunakan Flash framework, micro framework Flash, dan untuk front end sendiri menggunakan Vue.js. Di sini untuk hal pertama yang harus dilakukan adalah upload foto terlebih dahulu. Memilih foto,
Oke, di sini foto yang dipilih adalah tumpeng koyor. Dan di sini ada parameter deteksi. Aktifkan ROI ini kebetulan tidak aktif karena sudah otomatis dari sisi backend-nya. Kemudian confidence result ini itu bisa diatur mau seberapa besar dan seberapa kecil. Semakin tinggi nilai confidence, maka semakin ketat pula filter deteksi objek. Untuk YOLO-nya ada tiga di sini, YOLO Nano, Small, dan juga Medium. Sini akan menggunakan Nano. Kemudian untuk image enhancement-nya kita gunakan ada dua pilihan di sini, deteksi gambar saja atau ada peningkatan. Melakukan peningkatan nanti hasilnya seperti ini. Adalah beberapa kelas yang digunakan, beberapa peningkatan yang digunakan. Kemudian jika deteksi kita kurangi jadi 1 karena di sini hanya ada 1. Hasil deteksi kurang akurat karena di sini yang terdeteksi adalah rendang. Namun kalau kita jadikan 15 walaupun hanya 1, hasil deteksi juga sama. Rendangnya 3 tapi gudegnya 1. Kemudian kita matikan, coba ini deteksi lagi, hasilnya tetap sama. Confidence-nya kita turunin, hasilnya juga kurang lebih sama. Semakin kita kecilkan misalnya, nah kalau dikecilkan lebih kecil lagi, maka yang keluar ada rendang, rolade, tumpang koyor, dan juga gudeg. Dan hasil gambarnya adalah ini. Ya, hasil gambarnya. Kemudian untuk hasil deteksinya seperti ini. Di dalam ini juga terdapat banyak fitur. Salah satunya fitur download dan juga hasil deteksi yang sudah ada. Contoh di sini kita coba download hasilnya. Ini otomatis gambarnya langsung ke download. Oke. Selanjutnya deteksi video. Jadi deteksi video kita bisa balik ke unit test video. Ini mungkin ya. Untuk confidence-nya kita biarkan seperti ini. Frame skip-nya itu kita atur jadi 2 saja, ini default-nya. Kita coba deteksi. Memakan banyak waktu di sini. Tapi kalau dilihat dari back-end, progresnya lumayan lama. Udah 90%. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, tapi memang tidak ada satupun yang terdeteksi sebagai objek. Boleh dikatakan gagal dalam mendeteksi. Akurasinya kurang tepat. Kira-kira seperti itu. Untuk fiturnya sendiri di sini ada fitur untuk melihat, untuk play, bisa di play kembali. Ada fitur pembesar juga, resize. Ini ada percepat waktu pemutaran. Nah, kemudian ada beberapa laporan di sini. Ini laporan utamanya, ada frame saat ini itu berapa, objek yang dideteksi itu 0, tidak ada objek yang dideteksi, padahal seharusnya ada.